مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر الصيام، مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر القيام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Bismillahil kafi, Bismillahil syafi, Bismillahil mu'afi, Bismillahil ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Surah Al-Baqarah ayat 183. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan ke atas umat-umat terdahulu sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu mencapai derajat takwa. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang sesiapa yang menunaikan ibadah siam sepanjang Ramadan dengan penuh iman dan ihtisab, dengan penuh perhitungan, dengan penuh ilmu pengetahuan, ghufira lahu ma taqaddama min zambih, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala kalam dan firman-Nya lagi maha agung. Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabiyil karim. Maha benar Rasul dengan yang mulia, Maha benar Rasul yang mulia dengan segala sabda-sabdanya. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimah, rahimakumullah. Pada petang hari ini kita dihaskan, diberi tajuk dari ahli jawatan kuasa Masjid Yusuf Ishaq, yaitu langkah kecil menuju Allah Subhanahu wa taala memasuki gerbang Ramadan. Sebelumnya marilah tidak bosan-bosannya kita mempersembahkan puji dan sanjungan, rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana saat ini kita masih mendapat kesempatan, masih mendapat peluang berkumpul berjamaah di masjid ini guna memenuhi undangan, memenuhi titah perintah Allah dan Rasul-Nya dalam rangka kita mengevaluasi,
memperbaiki dan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Semoga dalam kita melangkah dan menjalani hidup dan kehidupan ini, perilaku dan perbuatan tubuh jasmani kita dan kondisi jiwa dan batin kita penuh kesadaran dan kedamaian. Semoga setiap hari-hari yang kita jalani menjadi kesempatan dan peluang untuk menanam, menyuburkan benih-benih amal kebaikan, serta merawat pikiran agar selalu jernih, tidak tanduk perbuatan, perilaku, akhlak kita, mampu menebar manfaat, mampu menciptakan suasana selamat, aman dan damai, serta berkah. Kita ini sebagai khalifah Allah di muka bumi, mewakili Allah untuk menjadi insan penebar cinta dan kasih sayang, sebagaimana sifat Allah Rahman dan Rahim. Penebar rasa cinta dan kasih sayang pada sesama dan juga pada setiap makhluk ciptaan Tuhan. Saudara-saudaraku, ketahuilah dan sadarilah bahwa apa saja yang kita saksikan dan apa yang kita rasakan saat ini, apakah itu berupa kesenangan dan kebahagiaan atau kesedihan dan kesengsaraan, perhatikan, senang susah kita, sumber utamanya adalah berasal dari dalam diri kita sendiri, berupa pikiran, ucapan, tindakan, perilaku perbuatan kita. Selama ini kalau kita mengalami kesusahan, kita selalu menunjuk keluar, menuding orang lain, tapi kita tidak tepuk dada taja selera. Ini apa yang senang, apa yang susah, hasil perbuatan dalam diri kita sendiri. Maka Al-Quran bertebaran, afala yatafakkarun, afala taqilun. Kemudian mengapa kamu tidak mampu menjaga hatimu, kalbumu? Saudara-saudaraku sekalian, inilah yang dinamakan hukum kausaliti, hukum kausalita, hukum sebab akibat, hukum tabur tuai. Siapa yang menabur angin, maka dia akan menuai badai. Dan siapa yang menabur benih-benih kebaikan, maka dia akan memanen yang manis, indah dan bahagia. Sebaliknya, apa yang kita taburkan selama hidup ini, yang buruk-buruk, cepat atau lambat, belum lagi di akhirat, ke dunia ini, kita akan menerima perbuatan-perbuatan buruk yang kita tebarkan. Dalam Al-Quran, saya yakin tuan-tuan dan puan-puan semua hafal semua, terdapat dalam surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8 memberi kita peringatan dan pelajaran. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, yang bermaksud, maka barang sesiapa yang mengerjakan, yang berbuat kebaikan, walau seberat biji zarah, seberat biji sawi, niscaya dia akan melihat, akan menerima balasannya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang sesiapa yang mengerjakan, berbuat kejahatan, walau seberat biji zarah, walau seberat biji sawi, dia akan melihat dan menerima balasannya. Setiap perbuatan baik atau perbuatan jahat diawali dari 3 komponen ini,
Tiga komponen anggota tubuh jasmani kita. Perhatikan penyebabnya, puncanya. Perbuatan baik atau jahat bermula dari tiga komponen yang ada dalam diri kita. Yang pertama, dari kepala dan apa yang ada di dalamnya serta di sekitar kawasannya. Telinga kita jaga dari menerima informasi, menerima maklumat yang baik atau informasi maklumat yang buruk. Di sini kita harus usul periksa terlebih dahulu. Check and recheck. Bahasa dalam Al-Quran, tabayyun. Maklumat, berita, informasi yang masuk ke dalam pendengaran kita agar kita tidak salah langkah dan menyesal dalam melakukan keputusan, dalam mengambil tindakan perbuatan yang akan kita ambil. Yang kedua, yang ada di kawasan kepala kita adalah mata. Mata di sini bukan mata panca indera ini, tapi mata batin, basyirah. Bukankah banyak kita melihat mata yang celik, mata yang terbuka lebar, tapi tidak mampu memandang kebenaran, tidak mampu memandang dengan mata batin. Yang ketiga, yang ada di kawasan kepala kita adalah otak, akal, pikiran kita. Betapa banyak kita melihat orang-orang yang dalam melakukan perbuatan dan tindakannya mencapai sukses dan kejayaan yang sangat luar biasa kerana bijak menggunakan akal dan pikirannya. Sebaliknya juga, betapa banyak manusia yang hidupnya terperangkap dalam dosa dan nista dikarenakan tidak menggunakan akal dan pikirannya dengan baik dan benar. Bahkan dalam Al-Quran disinggung lebih hina dari binatang ternak. Tetapi ada setengah-setengah kita menghalangi, jangan gunakan akal, jangan gunakan akal. Padahal tak ada agama tanpa akal, pikiran. Sering saya sampaikan dalam tazkirah, tuan-tuan, kita berhenti di makam zikir. Allazina yazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka berzikir mengingati Allah ketika berdiri, duduk dan berbaring. Makam kita kebanyakan sampai di sini. Kita tidak lanjutkan wa yatafakkaru dan berpikir. Saya dapat berbicara begini dengan suara yang clear, pakai sound system, hasil buah berpikir, bukan hasil zikir. Tuan-tuan, puan-puan pegang handphone, GPS, internet, WhatsApp, Facebook, itu bukan hasil zikir, hasil buah berpikir. Kita pergi haji dan umrah, naik kapal terbang yang besinya bertantan, beratnya tidak jatuh, bukan hasil zikir, hasil berpikir, sains dan teknologi. Saya menyeberang ke Batam, ke Tanjung Pinang naik feri yang beratnya begitu berat, tidak tenggelam, bukan hasil zikir, tapi hasil berpikir. Maka kesuksesan, kejayaan atau kehancuran seseorang, macam mana dia dapat memampukan, memaksimalkan, menggunakan akal dan pikirannya dengan cara yang benar. Yang keempat, yang ada di sekitar kepala kita adalah lidah. Wah, ini sudah berulang-ulang kali saya sampaikan, tuan-tuan. Saudara-saudaraku, lidah adalah seketul daging yang kecil, namun sangat besar dan dahsyat akibat apa yang ditelan melalui lidah. Yang selalu kita kenal makanan halal atau haram, tetapi kita mengkaji halal dan haram sangat singkat. Padahal kita pernah membaca
Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejumput makanan yang ada di pinggan kemudian masuk ke dalam perut kita, benda ini bukan halal, tetapi akibatnya apa dahsyatnya? 40 hari 40 malam doa kita, solat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menggunakan akal, dikabularasikan. Ini bahasa kinayah. Kalau saya membeli barang-barang mewah, properti, kebun, tanah, simpanan, tapi hasil dengan cara tidak halal, hasil tipu helah, hasil corruption, hasil rasuah, berapa jemput itu? Berapa jemput itu? Ya, yang tadinya geran tanah itu punya orang, tapi karena kita pandai, berpindah kepada kita menjadi hak kita. Berapa jemput itu? Maka kita doa demi doa, Rabbana, Rabbana, Rabbana. Macam mana engkau nak minta kabulkan, kata Allah, apa yang dalam perut kita, melalui lidah kita, saudara-saudaraku sekalian. Kemudian lidah kita yang kita gerakkan dalam berucap. Sudah berapa banyak orang gembira, bahagia karena mendengar ucapan-ucapan dari lidah kita. Sudah berapa banyak orang optimistik mendengar ucapan-ucapan lidah kita. Sebaliknya, tak usah jauh-jauh, bagi suami, tuan-tuan, sudah berapa banyak lidah tuan-tuan melukai hati istri tuan-tuan. Si puan-puan istri, sudah berapa banyak lidah puan-puan mengeluarkan kata-kata yang mungkin sudah 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, tetapi masih terasa sakit dan derita sampai saat ini masih. Mungkin yang memfitnah, yang menebar gosip, yang menghasut, yang menebar berita dusta 20 tahun yang lalu, dia sudah lupa itu. Tapi orang yang menderita sampai saat ini masih terasa, karirnya hancur, nama baiknya rosak, harga dirinya jatuh, ahli keluarganya malu, gara-gara lidah. Maka benar sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabat, banyak umatku masuk neraka karena ini, karena ini sampai 3 kali. Rumah tangga porak-poranda, perpaduan pecah belah, mungkin orang itu dibuang kerja, mungkin nama baiknya rosak karena seketul daging kita mengucap lidah yang tidak bertanggung jawab. Ingat, di hadapan mahkamah Allah akan diminta pertanggungjawaban itu. Kemudian saya lanjutkan dulu bersempena memasuki Ramadan, yaitu lidah kecil. Lidah yang kecil ini, di dalam kita mengecap, makan dan minum, pastikan jangan sampai masuk benda-benda yang haram. Nasi ayam halal, teh tarik halal, tapi kalau kita dapatkan uang itu untuk membeli dari hasil tipu helah, ya sama hukumnya haram. Ya. Jadi saudara-saudaraku sekalian, sebab Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq temakan sebutir biji kurma, ternyata itu tidak halal, dicungkil balik. Jadi saudara-saudaraku sekalian, marilah kita bagaimana menggunakan lidah kita untuk berkata-kata. Apakah sudah lidah kita gunakan dalam berkata-kata dan berucap dengan bersih dan jujur? Atau sebaliknya lidah kita gunakan untuk berbohong, mencaci maki, menghujat, memfitnah, menebar kebencian. Sudah berapa banyak orang-orang yang sudah tersakiti, sudah berapa banyak orang-orang yang malu, jatuh harga dirinya, hancur masa depannya, dikarenakan ucapan-ucapan yang terlontar dari lidah-lidah kita. Maka benarlah sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salamatul insan fi hifzil lisan. Selamat seseorang di dunia, apakah di akhirat, macam mana dia boleh
mengawal lidahnya, mengontrol lidahnya. Bahkan dalam sabda yang lain, qul khairan aw liyasmut, berkatalah yang baik-baik. Kalau kamu tidak mampu berkata yang baik-baik, maka hendaklah kamu diam. Lidah dapat menjadi amalan ke surga, dapat membahagiakan orang lain. Berulang kali saya berikan contoh. Kita naik kapal terbang budget dari Singapura nak ke Jakarta. Tiba-tiba kapal terbang ini goyang, nak jatuh. Lidah pramugari, lidah yang indah, dia akan memberi semangat kepada penumpang yang panik dalam kapal terbang tadi. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, bertenang, pasang tali pinggang. InsyaAllah pilot kita akan mendaratkan kapal terbang ini dengan selamat sejahtera. Tenang kita. Tapi coba kalau lidah yang celupar dengan sombong, seenaknya dia bercakap, tapi dampak orang yang mendengarkan itu akan resah dan gelisah. Bayangkan kalau pramugari tadi tidak mampu mengawal lidahnya. Tuan-tuan dan puan-puan, kan sudah tahu ini kapal terbang budget. Agak-agaknya, rasa-rasanya nak jatuh kapal terbang ini. Macam mana Ustaz? Macam mana kita? Gelisah kita gara-gara lidah yang seenak dia ngomong. Ya? Dokter, nurse di hospital, tengok itu. Cakapnya indah. Tak apa-apa tuan, cik. Ya, berdoa menurut agama masing-masing. Minum obat dengan teratur. InsyaAllah sembuh. Sakit kita terasa reda. Tapi coba tuan-tuan, kalau dokter atau nurse tadi celupar. Sakit apa cik? Ini dokter tengok, sama macam pasien semalam. Terus dokter, mati macam ini. Lidah kita tuan-tuan, mari kita renung menjelang Ramadan ini. Sudah berapa banyak orang yang sedih, menderita, korban gara-gara lidah kita. Tak boleh ditebus dengan menangis air mata di multazam sebelum orang yang kita zalimi lewat lidah kita memaafkan kita dan meridai kita. Kemudian saudara-saudaraku sekalian, apalagi yang patut kita perhatikan ya sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Yang kelima, yang ada di sekitar tubuh jasmani kita adalah kalbu, perut kita. Apa yang ada di dalam isi perut kita. Maka dalam Ramadan peluang untuk overhaul. Tapi malang bin malang berpuluh tahun kita berpuasa, kita hanya merubah time makan saja. Padahal selepas sahur sampai kita berpuasa sampai menjelang maghrib, bersih toksit-toksit, racun-racun yang ada dalam tubuh badan kita. Maka kawallah ketika berbuka. Ya? Kawallah ketika berbuka. Sebab tuan-tuan, kita ini kalau berjanji time jarang tepat. Kalau kita musyawarah pukul 8, mesti molor, mesti lewat. Kalau kita berjanji nak bayar hutang, mesti lewat. Tapi kalau kita time buka, ya Allah, 1 menit pun. Ya. Memang ada hadis Nabi, cepatkan saat berbuka, lambatkan saat sahur. Maknanya tuan-tuan, bertenang dulu. Saya kasih panduan tuan-tuan. Begitu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau boleh sabar dulu, karena Ramadan itu bulan kesabaran. Ikuti dulu suara azan sampai akhir la ilaha illallah. Kemudian baca dulu doa selepas azan. Apa janji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lebih-lebih lagi di bulan Ramadan. Siapa yang mendengar azan, kemudian dia ikuti dari awal sampai akhir, lalu ditutup dengan doa selepas azan, dia wajib mendapat syafaatku. Subhanallah. Apa yang kita buat selama ini kalau kita dengar azan, kalau kat TV ada azan, langsung pindah channel. Tapi bukan tuan-tuan, bukan ya. Orang tempat saya kat sana, orang sini insya Allah serupa jugalah ya. Padahal azan itu, baginda Nabi berpesan lagi, kalau tahu betapa besar ganjaran Bilal azan,
pasti manusia akan berlomba-lomba untuk azan. Ya saya begini pun, jelek-jelek pun mantan Bilal juga dulu ya. Dan usahakan azan tadi yang betul-betul menggairahkan, membangkitkan semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu iblis terkentut-kentut itu tuan-tuan. Berlari. Gerun mendengar takbir azan tadi. Tapi kalau azan yang serius, tapi kalau azannya iblis pun ini tak serius ini katanya kan. Nah, apalagi kalau waktu subuh, as-salatu khairum minan naum. Jadi dalam berbuka tadi selepas doa azan, di situ tuan-tuan mengapa kita tidak mengambil peluang 3 golongan yang aku tidak tolak doanya. Yang pertama imam, pemimpin yang adil. Yang kedua orang yang dizalimi. Dan yang ketiga orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Di saat menjelang berbuka kita doalah dulu ya, doa berbuka puasa, tambah lagi doa-doa apa hajat-hajat kita tuan-tuan, yang sakit, yang ingin berubah keadaan ekonominya, karirnya, doakan anak-anak kita yang sedang menuntut pelajaran misalnya. Di saat itu ijabah. Tapi kan kita langsung tengok, wah, Allahu Akbar, langsung nasi biryani, langsung itu. Asyhadu an la ilaha illallah, pengat. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, cendol. Hayya 'alas shalah, apa lagi? Sate pula, nampak sate. Hayya 'alal falah, kopi. Allahu Akbar, isap rokok pula tu. La ilaha illallah, telentang pingsan kekenyangan. Di mana janji Nabi? Summu tasihhu, berpuasalah kamu niscaya kamu sehat. Supaya sehat, perut kita itu sudah bersih. Selama sekian jam kita tidak makan. Jangan dibalik dikotori lagi dengan bermacam-macam makanan. Sederhana saja baginda Nabi SAW, cukup dengan air jarang sikit dan sebutir atau 3 butir buah kurma, kemudian laksanakan fardu wajib dulu sholat maghrib. Selepas sholat maghrib, nah silakanlah makan. Itu pun jangan kamu berlebih-lebihan ya. Saudara-saudaraku sekalian, hendaklah kita perhatikan isi perut kita ini ketika kita berbuka puasa ataupun makan dan minum di hari-hari yang lain. Nah, ini satu lagi, maaf saya sampaikan memang tak sedap dengarnya, tapi demi cinta dan kasih sayang saya juga mengingatkan diri saya tuan-tuan, selagi napas kita masih ada, roh kita masih ada, jasad masih hidup, masih sehat, ini apakah kelamin kita, perhatikan, sudah kita gunakan dengan cara yang halal, dengan cara yang benar dan baik, atau sebaliknya kita gunakan untuk melampiaskan hawa nafsu seksual kita dengan cara yang mendatangkan dosa dan maksiat. Betapa banyak rumah tangga hancur karena salah satu di antara suami atau istri tidak mampu mengawal apa yang di antara kedua pahanya. Kadang-kadang bangga, wah saya ini, apa ya kalau istilahnya itu, kalau banyak menundukkan kaum wanita itu playboy, ya. Tapi ingat, kalau kita masih hidup di hari tua, bermacam-macam penyakit kondisi akan kita terima. Karena di waktu muda kita menghambur-hamburkan nafsu seksual kita. Adik-adik yang muda-muda jaga, jangan mentang-mentang masih muda, tapi side effect 20 tahun, 30 tahun ke depan ya. Jadi saudara-saudaraku sekalian, dalam Ramadan ada larangan hubungan suami istri di siang hari. Tujuannya itu berat untuk bertaubat itu. Oleh sebab itu, peluang Ramadan, syahrul doa, syahrul maghfirah, bulan ampunan, minta ampunlah
Kalau boleh minta ampun jangan di tengah orang ramai. Sendiri dalam bilik. Ya Allah, 5 tahun yang lalu aku pernah berzina. Ya Allah, 5 tahun yang lalu aku pernah menundukkan perempuan cantik. Ya Allah, sehingga aku terlanjur menjalin hubungan tanpa halal. Ampuni aku ya Allah. Saudara-saudaraku sekalian, kalau saya mimpin Qiyamul Lail di penghujung Ramadan, saya kutip ini kalimat, ya Allah, kalau kami yang hadir di penghujung pagi ini, penghujung malam ini, ada yang pernah melakukan zina, ya Allah, bagaimana kami harus menghadapmu kelak? Ampuni kami ya Allah. Sebab godaan itu sangat berat, tuan-tuan. Ya, sampai Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu sendiri berkata, aku lebih baik berjalan di belakang harimau daripada aku berjalan di belakang wanita. Saudara-saudaraku sekalian, perhatikan sebelum kita memasuki Ramadan. Sebab apa? Bukan saya nakut-nakuti. Sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Jangan-jangan apakah na'udzubillah, bukan na'udzubillah, kita harus ridha. Bagaimana kalau ini Ramadan yang terakhir? Ya, tahun depan kita tak jumpa Ramadan lagi. Haji Parnen, saya berani sebut. Macam mana kalau dalam handphone Haji Parnen ada SMS masuk? Apa? Assalamualaikum Haji Parnen, saya malaikat Israel memberi kabar ke berita bahawa Ramadan tahun ini Ramadan yang terakhir dalam hidup Tuhan. Salam hormat dari malaikat maut Israel. Macam mana? Ini kita tidak sadar-sadar. Yang kita sibukkan, pikirkan sekarang raya. Ya, kadang-kadang belum masuk Ramadan lagu raya sudah keliling. Ya. Saudara-saudaraku sekalian, mari kita sadari ini. Maaf ya Jipan Nenek, saya sebut nama ya. Saya berani sebut. Kalau yang lain nanti tersinggung pula ya. Nah, jadi tuan-tuan dan puan sekalian, saya ada buat puisi nanti insya Allah, tapi saya tak ada di sini, insya Allah di tempat lain. Begitu kita melepas Ramadan itu bukan dengan di samping kita gembira dengan tetesan air mata demi air mata. Semoga sekecil apapun ibadah Ramadan kita siang dan malam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku sekalian, dalam tajuk kita ini saya diberi tugas di dalam kita melangkah kecil menuju Allah memasuki Ramadan adalah yang pertama syukur. Syukur ini sudah selalu kita dengar, tapi maaf berulang-ulang kali saya sampaikan, sudahkah kita belajar mencari guru ataupun kita bertanya macam mana syukur yang sebenar? Sebab apabila tidak bersyukur, azabku sangat pedih. Sedangkan bersyukur itu bukan untuk diri kita, tetapi juga untuk Allah bukan untuk Allah, tetapi untuk diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, di samping bersyukur, kita harus beradab, akhlak. Jadi berakhlak ini semua intisari dari ibadah. Dia harus diterjemahkan dalam akhlak, ya. Dan saya minta maaf, bukan saya tak bersetuju, ya, kalau di cermin kereta kita ada tulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya. Bukan hanya ditampalkan, akhlakkan itu. Akhlakkan tidak Tuhan kecuali Allah, Muhammad Rasulullah. Jangan mengecewakan Allah, jangan mengecewakan Nabi. Di sini tak adalah keretanya itu pasang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi parking sembarangan, aturan lalu lintas tidak dipatuhi. Ini merusak citra, ya. Nasib baik kita tak ada di sini karena takut kena saman. Kalau tempat saya kat sana, betul, ya, ada tasbih, ada simbol-simbol kearab-araban, tetapi melanggar undang-undang lalu lintas misalnya. Ya, dia tidak ikut sistem. Nah, ini jangan sampai kita terkagum-kagum dengan simbol tapi tidak dibuktikan dengan akhlak perbuatan. Begitu juga tuan-tuan, maaf ya, jangan salah paham. Saya tidak anti selawat. Selawat Nabi perintah dalam Al-Quran.
Tapi sudahkah kita mencari selawat yang macam mana ya Rasulullah, yang benar-benar membuahkan syafaat? Apakah cuma berhenti setakat dengan irama dan lagu? Tidak, tapi akhlakkan. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ya. Kemudian apa? Muhammad itu Rasulullah, ya. Di dalam diri Rasulullah terdapat uswatun hasanah. Nah, agar selawat kita berbuah syafaat, macam mana Nabi pemaaf, jadilah orang pemaaf. Macam mana Nabi pemurah, jadilah orang pemurah. Macam mana Nabi tidak menakut-nakuti, menyusah-nyusahkan dalam menebar ilmu pengetahuan. Macam mana Nabi berumah tangga, macam mana dia melayani keluarganya, macam mana dia bersahabat, macam mana dia berteman, macam mana dia berniaga. Barulah ucapan salawat kita berbuah syafaat. Tapi kalau cakap tak serupa bikin. Mulut kita mengucap salawat dengan bermacam-macam irama, kadang-kadang sampai nangis-nangis. Tapi akhlak perbuatan kita bercanggah dengan baginda Rasulullah. Bahkan na'udzubillah, hampa Nabi, kecewa Nabi. Contohlah, ya, Rasulullah mencontohkan hidup damai, hidup penuh cinta dan kasih sayang. Tapi begitu keluar dari masjid, pelotot-pelototan, ya, niat jahat dan lain sebagainya. Jadi saudara-saudaraku sekalian, yang pertama, mari kita banyak bersyukur. Okey, saya secara singkat, masa sudah hampir habis. Syukur itu adalah kita dapat menggunakan anugerah sesuai dengan kehendak si pemberi. Saya ulangi, syukur itu adalah kita dapat menggunakan dengan cara yang baik sesuai dengan kehendak si pemberi. Imam Ustaz Abu Bakar pergi Jakarta, contoh, datang ke Tanah Abang, tengok ada songkok bagus, sarung bagus, sorban bagus. Kemudian beliau teringat saya, Ustaz Burhanuddin, saya nak belikan dia lah untuk kenang-kenangan oleh-oleh. Ini umpama, contoh. Kalau betul pun apa salahnya? Misal, ya. Nah, kemudian beliau memberikan hadiah tadi. Ustaz, saya dari Tanah Abang, Ustaz. Saya hadiahkan untuk Ustaz untuk solat. Ketika solat Jumat, ketika saya mengajar begini, pemberian beliau saya pakai. Ustaz, jujur, gembira tak hati? Dalam hatinya, tak sia-sia aku bagi Ustaz. Kalau aku pergi KL lagi, aku tambah sarung. Aku tambah. La in syakartum la azidannakum. Tapi kalau cuma mulut saja, terima kasih Ustaz, terima kasih Ustaz, terima kasih Ustaz. Tapi sorban, songkok tadi tidak saya gunakan sesuai dengan kehendak si pemberi. Bahkan kaki meja kat rumah saya pendek sebelah Ustaz. Songkok pemberian Ustaz di Tanah Abang tadi untuk ganjal kaki meja. Sakit hati tak? Serik aku. Ya? Nah, begitulah juga. Mulutnya alhamdulillah. Tapi anugerah Allah. Syukuri matamu, syukuri lidahmu, syukuri hatimu, syukuri pikiranmu, syukuri engkau diberi Allah rizki handphone. Jangan gunakan untuk berbuat dosa dan maksiat. Syukuri kereta, syukuri rumah, syukuri. Hargai, gunakan dengan sebaik-baiknya, bukan untuk mendatangkan dosa dan murkanya Allah. Wah, semangat ini ya. Bukan marah, bukan. Kadang-kadang sudah pekik-pekik gini pun tak paham juga kan. Nah, jadi tuan-tuan, mari kita syukuri. Kemudian yang kedua, apa dia? Beradab, berakhlak. Sebab semua amal ibadah ritual kita belum konfirm diterima sebelum diterjemahkan dalam akhlak. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang keempat, ini anjuran dari masjid, bersedekah. Dan ini benar, bersedekah. Orang yang takwa, orang yang sembahyangnya diterima atau tidak, salah satu di antaranya pelit atau tidak. Kalau solatnya hebat tapi kedekut, bakhil, sorry. Sebab dalam kalimat perintah Quran, aqimis salah wa atuz zakah. Ya, solat ritual hablum minallah wa atuz zakah, sedekah, derma, pemurah, dermawan, itu hablum minan nas. Selalu perintah solat ditambah dengan perintah wa atuz zakah, memberi. Dan salah satu kunci murahnya rizki
Bukan saja berhenti di wirid-wirid baca surat Al-Waqi'ah, salat duha, bukan itu saja, tapi iringi dengan murah hati. Kalau kita pemurah, Allah murah hati. Kalau kita pelit, Allah pun pelit. Banyak makhlukku yang akan aku lebihkan rezekinya. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam. وحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا صلاتنا تامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان
اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا يا أرحم الراحمين يا خير الغافرين يا خير الرازقين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. مرحبا